Ya, selamat siang. Assalamualaikum, salam sejahtera, sahabat TNTB semua. Kembali kita lanjutkan perjalanan kali ini menyusuri jalur selatan Jawa, atau lebih sering disebut Pansela, pantai selatan Jawa. Jadi setelah kemarin kita memulai rute dari Jogja, Kulon Progo, underpass Bandara Nia, kemudian mampir ke Lorong Maoni, yang mana masih ada benang merah dengan sejarah, juga jalan Deandeles. Sebelum Deandeles merupakan jalan Upet di Kerajaan Mataram, Pajang, dan Demak, Cirebon. Ya, jalan yang cukup bersejarah untuk peradaban di Pulau Jawa, ya, jalan Pansela ini. Ya, ini kita masih di wilayah sekitar Purworejo, ya. Di wilayah Purworejo sebenarnya banyak keunikan, tetapi ya terlalu memakan waktu, bisa berhari-hari jika kita harus mengunjungi satu persatu. Tetapi beberapa gambaran keunikan di sekitar jelajah perjalanan traveling kita kunjungi, terutama tentang jejak-jejak peradaban, jejak tradisi budaya, juga jejak tentang kemerdekaan. Ya, ketika di perbatasan Magelang, Purworejo, Kebumen ini tidak terlihat. Jadi dari perbatasan Jogja, dari perbatasan Jawa Tengah, hampir semuanya tidak terlihat megah seperti di jalur Pantura atau jalur selatan, ya, di jalur tengah yang selalu dengan gerbang besar, gerbang penanda. Tetapi di jalur Pansela ini belum ada penanda perbatasan itu. Jadi terkadang kita juga bertanya-tanya, di mana kita, di kabupaten mana ini. Tentu di sebelah kiri atau di selatan, setiap jalan yang ke kiri merupakan jalan menuju ke pantai, ya, karena dekat sekali dengan pantai dan banyak objek wisata yang bisa kita kunjungi atau sekedar mampir melepas lelah perjalanan. Dan banyak sekali, bisa memilih dimanapun, baik pantai yang masih sepi, pantai yang sudah dikelola dengan lengkap, atau pantai yang tersembunyi. Banyak sekali, tergantung selera kita masing-masing ketika melewati Pansela ini. Jalur ini saat ini sudah terhubung, ya, dari Pangandaran hingga ke Pacitan, yang sudah terhubung lebar dan mulus lah untuk kita jelajahi. Jadi sudah panjang sekali, membentang hampir 500 meter panjangnya, 500 km, menyusuri
selatan Jawa, pantai selatan Jawa. Dan sekarang jalur Pansela ini mulai menjadi pilihan ya para pelancong, wisatawan, penjelajah, traveling, juga angkutan-angkutan umum dan barang. Sudah banyak yang memilih rute ini karena jalan yang cenderung lurus-lurus saja, sehingga jaraknya itu tidak terlalu panjang dibanding dengan jalan yang selatan yang ada di tengah Jawa ya. Kultur kehidupan masyarakat di sepanjang Pansela ini rata-rata adalah petani, ladang kering ya, karena tanahnya yang sedikit berpasir sehingga tidak begitu cocok untuk areal persawahan, tetapi untuk ladang tanaman lain. Nah ini sahabat, setelah kita melintasi jembatan panjang ini berarti kita memasuki Kabupaten Kebumen ya. Di sebelah kiri adalah Pantai Genjik ya kalau tidak salah itu. Nah, hanya jembatan-jembatan sungai besar itu yang menjadi penanda beberapa batas wilayah antar kabupaten di Pansela ini. Jadi belum ada petunjuk besar yang bisa kita baca sebagai tanda ya. Dan kita memasuki Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, kecamatan paling timur di Pansela, wilayah Kebumen. Di sini ada pertigaan besar, pertigaan dengan bundaran ini. Ya, kita berbelok ke kanan, mengambil jalan yang tadi sebenarnya lurus, dan ternyata jalan asli Deandeles, jalan asli peradaban Jawa adalah jalan yang ini, bukan yang jalan baru yang di sebelah kiri yang lebih lebar itu, tetapi ini jalan lama Deandelesnya yang menuju sampai ke Kecamatan Puring di ujung barat Kabupaten Kebumen ya. Jadi sama saja sebenarnya, melalui rute kanan atau kiri ini sama, nanti ketemu satu jalan lagi di Kecamatan Puring sebelum daerah Karangbolong sana ya. Tetapi jalan lamanya adalah ini, jalan Deandelesnya adalah jalan yang lurus kalau dari arah Purworejo tadi. Cuma mungkin karena di sini sudah banyak pemukiman, sehingga jalan yang tidak terlalu lebar ini tidak bisa dilebarkan, sehingga dialihkan untuk jalur utama Pansela ke kiri, yaitu ke jalan Urut Sewu. Sebenarnya itu adalah jalan pantai, dahulunya jalan menyusuri pantai Urut Sewu ya, yang memiliki lahan luas untuk dilebarkan, sehingga pemerintah lebih cenderung melebarkan jalan yang di Urut Sewunya
Tetapi untuk jarak dan rutenya sama, ini hanya di sisi kanan dan di sisi kiri. Dengan terpaut tidak terlalu jauh, ini hanya 1 km di sebelah kiri jalanan yang urut sewu, yang mana saat ini sudah diproyeksikan menjadi jalan utama Pansela, karena memang ya luasan jalannya lebih luas. Kalau kita menyusuri daerah yang jalan lama ini, kita akan melewati nanti di Kecamatan Ambal, di mana Kecamatan Ambal yang paling terkenal adalah dengan kuliner sate ambal ya, sate dengan bumbu kuah kuning dan tempe itu. Next time kita susuri, kita cicipi kuliner di Kebumen ini. Dan ketika kita melewati Pansela yang urut sewu, keindahan pantai-pantai yang menghampar di sepanjang perjalanan, dekat sekali dengan pantai-pantai. Ketika kita menyusuri jalan yang asli di Andeles ini, di sini padat dengan pemukiman penduduk. Ini juga terkait dengan jejak peradaban, dengan sebuah fakta, mungkin ya, fakta tentang sejarah dari Tumenggung Wonoyudo ya, dari Tumenggung Wonoyudo, yang mana beliau merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V. Jadi kenapa daerah Mirit ini memang padat ya, karena ini merupakan cikal bakal pemukiman wilayah selatan Kebumen di sekitar Mirit ini. Kita kunjungi, ada dekat di sini ada beberapa buah, bahkan banyak sekali, tetapi yang agak menonjol adalah makam Mbah Lancing, sebuah tokoh ya. Mbah Lancing itu tokoh penyiar agama Islam, juga sekaligus perintis pemukiman di wilayah Mirit Kebumen ini. Kita kunjungi sebentar ke komplek makam Mbah Lancing juga, karena di sebelahnya juga ada komplek makam-makam yang lain dari silsilah Brawijaya V yang merupakan perintis pemukiman wilayah Mirit, juga tokoh perjuangan melawan pendudukan Belanda, juga merupakan tokoh yang membantu perang gerilya Jawa 1825, karena ternyata dulunya nama jalan ini adalah Jalan Diponegoro, karena ini merupakan rute Pangeran Diponegoro bergerilya ya, di awal 1800-an. Tetapi setelah pendudukan kolonial Belanda di wilayah Mirit, yang mana Ade Andeles menjadi penguasa di daerah sini ya, akhirnya dinamai Andeles setelah Pangeran Diponegoro tertangkap. Ini di sini ada, kita memasuki desa Bedahan Wetan. Ada petunjuknya, ada petunjuk makam Mbah Lancing tadi di pinggir jalan. Kita belok ke kanan. Menurut rute Google Map tidak terlalu jauh. Desa Bedahan Wetan ini di Kecamatan Mirit ya. Di depan sebenarnya ketemu jalan lagi, tetapi jalan perkampungan, tetapi yang sama-sama lurus. Ini sama-sama lurus.
dan ini juga membentang mendampingi jalan Dendels tadi, terbentang dari timur hingga ke barat, dari Mirit hingga ke Puring. Dan memang ya, ternyata banyak jalan unik di kabupaten ini, di selatan Pansela ini. Ternyata menurut Google Map kita harusnya lurus ya, di depan SMP 2 Mirit ini kita putar arah, karena prediksi saya tadi harusnya ke kanan, ternyata lurus. Nah, di daerah jalan kecil ini, tetapi ini sudah beraspal mulus juga. Ini merupakan jalan utama menuju komplek makam-makam perintis pemukiman di daerah Mirit. Jadi makam Mbah Lanceng ini cukup menonjol ya, karena sering sekali dikunjungi peziarah, khususnya di malam Jumat Kliwon. Dan ada cerita unik tentang makam Mbah Lanceng ini. Ini di pertigaan jalan kecil ini, kita ke kiri. Nah, dan di sini ya, di sebelah kiri ada komplek makam juga, makam keramat juga. Nanti kita gali informasi setelah kita mengunjungi makam Mbah Lanceng. Dan ternyata sang juru kunci, yaitu Bapak Ahmad Kamdi, itu tadi barusan di warung tadi ya. Jadi kebetulan yang kita tanya adalah sang juru kunci, jadi kita mengikuti beliau untuk menuju makam Mbah Lanceng. Parkiran di komplek makam Mbah Lanceng dan makam keramat sebelah tadi ternyata cukup luas, dan ini lengkap dengan berbagai fasilitas ya. Ada kamar mandi, tentu saja untuk musola banyak sekali. Ini menandakan bahwa ya memang keramaian di daerah sini, ada aktivitas keramaian. Dan ternyata setiap malam Jumat Kliwon sama-sama di kompleks sana dan sini. Pas enten sing jarah nih. Oh, silsilah silsilah ini kok, Pak. Nek Bapak asma sinten, Pak? Jenengan asmane sinten? Nah niki nek itu teng riyo Mbah Lanceng, Mbah Baji, Mbah Kyai Dipogrono, bin Mbah Kyai Kedijoyo, Dinten Lebat. Oh, wonten Lebat. Monggo. Ya, dan ternyata memang ya, saat saya baru saja datang, ternyata langsung ada rombongan beberapa peziarah juga datang ini, dan ternyata mereka dari Cilacap, karena ya banyak sekali dari berbagai wilayah di Indonesia yang menyempatkan untuk mampir berziarah ke komplek makam-makam para pendiri pemukiman di selatan ini.
Kalau Bapak juru kunci di sini. Kalau nama Bapak namanya Ahmad Kamdi. Ahmad Kamdi. Kamdi. Sudah lama Pak jadi juru kunci? Dan itu tadi Pak Ahmad Kamdi ya, sang juru kunci. Jadi kalau kita ke sini kita wajib kelanuan ke beliau, dan beliau orangnya baik, diizinkan, pasti diizinkan untuk kita melihat, berdoa atau apa saja yang akan kita lakukan di sini ya, sekedar penasaran melihat atau apa, yang penting mematuhi apa ya, persyaratan seperti lazimnya orang yang berziarah. Dan para peziarah biasanya akan berdoa di makam Mbah Lancing ini. Apa yang bisa kita lihat keunikannya, sahabat NTB? Yaitu pusara dari Mbah Lancing yang ditutupi oleh puluhan, ratusan mungkin ya, ratusan kain batik Jawa, karena itu merupakan simbol kesukaan beliau, bahwa beliau suka sekali dengan kain Jawa, sehingga sampai akhir hayatnya beliau juga suka dengan kain batik, sehingga ini menjadi gambaran bahwa peziarah yang berkunjung ke sini setelah melakukan nazar dan terkabul, mereka akan kembali untuk memberikan kain batik Jawa, dan kainnya bisa ratusan begitu dan tidak terhitung jumlahnya, karena sudah lama sekali hanya ditutupi dan ditutupi, ditumpuk hingga menumpuk. Di dalam pendopo kecil Jati ini merupakan pendopo komplek makam ya. Itu di sebelah kanan dan kirinya ada musola yang didirikan oleh beberapa tokoh, jadi beda orang. Dan makam di sebelahnya Mbah Lancing itu yang tidak ditutupi kain batik Jawa itu adalah makam dari ayah beliau, sang ayahanda beliau, Mbah Lancing. Jadi namanya Kiai Ketijo ya. Kiai Ketijoyo tadi itu makam Kiai Ketijoyo, yang mana merupakan ayahanda dari Mbah Lancing. Yang sini apa Pak? Musola. Oh, musola. Yang sini sama. Memang kanan kiri. Bangunan ini Pak Sukardi. Oh, Pak Sukardi. Jadi laki perempuan boleh di mana saja boleh. Nek biasanya ziarah ke sini dalam rangka apa Pak? Malam Jumat Kliwon. Banyak yang ziarah. Ada tujuan tertentu, maksud tertentu gitu. Oh gitu. Siapa saja boleh. Dan kalau kain itu tamu yang masang setiap ziarah atau gimana? Akainya boleh dari mana saja atau pesen? Oh, tumbasnya dengan jenengan 300 satu kainnya. Setelah punya nadar berhasil, kesini beli kainnya dipasang. Oh.
Anjenengan yang bikin jenengan atau keluarga yang bikin kayaknya? Sing gawe niku Bu Manten Teling Wiro Martan. Oh, Wiro Martan. Berarti memang harus beli di situ jenengan. Ayo mboten kados niku mboten puro. Oh, mboten puro. Berarti beli dadak saged. Misalnya sekarang datang beli kan? Beli. Nah, kalau ini memang jarah. Ya, tadi itu. Jadi kalau tamu yang ziarah dan nadar sudah berhasil, akan kembali membeli kain di tempat sang juru kunci tadi, dan harus dipasang sendiri setelah itu ya, dan harus di sang juru kunci, karena kain khusus itu hanya dibuat oleh keluarga sang juru kunci sendiri, yang mana juga keturunan dari pembuat kain pada masa Mbah Lanceng juga masih hidup. Jadi Mbah Lanceng itu dari kecil sampai akhir hayatnya beliau bujang ya, tidak mempunyai keturunan, dan beliau merupakan penyiar agama Islam daerah Mirit, juga pendiri pemukiman di daerah Mirit Kebumen ini. Kita gali informasi lain oleh pengunjung warung sini, sahabat NTB. Sampun. Sampun. Arek niki sing mriki makame sinten, Pak? Niku tanggal niku. Oh. Wongso Jaya niku. Niku kuncine niku. Nek sini sama. Sama kakak Buat. adik sama Mbak Lanceng. Oh, kakak adik sama Mbak Lanceng. Kakak adik sepupu. Bisa berdekatan tapi kok beda. Ya misah-misah. Iya, beda komplek gitu loh, nggak jadi satu gitu. Karena ini juga sama Pak, untuk ziarah sama tiap malam Jumat gitu. Iya. Jumat Kliwon. Kalau di Mbah Lanceng kan ada nadar. Iya, kalau Mbak Lanceng itu kan beda aliran, maksudnya Mbak Lanceng itu penyebar agama Islam. Iya. Kalau ini perjuangan. Oh, ini perjuangannya. Tapi kakak beradik. Kalau tujuan ziarah ke sini ada juga nadarnya. Banyak. Sama seperti di Mbah Lanceng. Ada syarat juga sama di Mbah Lanceng. Sama, syaratnya sama. Kalau sudah nadarnya tercapai gitu harus kain juga. Ya ada selamatan lah namanya. Oh, selamatan. Kurang. Syukuran. Tapi tidak ada kainnya. Enggak. Kalau di Mbah Lanceng kan kain jelas. Ya itu ya Mbak Lanceng. Itu pakai sandangan namanya Mbak Lanceng. Oke, sandangan. Kalau di sini syukuran, Mbak Lanceng juga syukuran pakai kupat sate. tempat sate. Wis kupat sate. Jadi aslinya kersane kesukaan Mbak Lanceng senas kupat sate jadi, tapi gendeng ada kupatnya ya dikaitan dengan sate. Tapi yang disukai itu memang sebetulnya kupat sama botok kerupuk gitu. Kupat botok tapi ada ikan lanang wadon, maksudnya delik sama apa lele gitu loh. Itu dibikin botok. Kalau dibikin botok. Ini memang kesukaannya. Kalau di sini cuman ya rasol sama ingkung. Syukurannya itu tanpa kain. Tanpa kain. Kalau tujuan nadarnya sama, boleh apa saja. Sama ya. Tambahan informasi ini saya kan tahunya cuma Mbah Lanceng ya. Dan siapa? Mbah siapa kalau sini? Temenggung Wono juga alias Kiai Mbah Wongso Joyo. Saja ya, masih keturunan Brawijaya 5 aja. Iya. Kalau Bapak nama? Saya juru kunci Mbah Moh. Mbah Moh gitu. Ya, terima kasih. Itu dulu Pak ya. Terima kasih informasinya. Ya, ya. Saya tak permisi matur nuwun. Matur nuwun sampun bareng-bareng. Dan ternyata suatu kebetulan juga beliau tadi Mbah Moh yang merupakan juru kunci di komplek makam dengan parkiran luas di sebelah komplek makam Mbah Lanceng ini,
komplek makam keramat Tumenggung Wonoyudo, yang mana Wonoyudo masih keturunan dari Brawijaya V. Sementara tadi ayah Mbah Lancing, Ketijoyo, itu merupakan anak dari Tumenggung Wonoyudo, tetapi Ketijoyo dan keturunannya memilih menyiarkan agama Islam, sementara Tumenggung Wonoyudo dengan anak-anaknya yang lain yaitu Wongsojoyo, yaitu Wongsojoyo 1, 2, 3, Wongsojoyo 2, 3 itu merupakan pembela tanah air dari kependudukan Belanda, dari kependudukan penjajahan di wilayah Mirit ini. Jadi sama-sama memperjuangkan daerah Pansela ini dengan caranya masing-masing, dan terbukti ya kedua cara itu ternyata berhasil sampai saat ini ya. Dan itulah tadi silsilah dari para pendiri pemukiman di wilayah Mirit Kebumen, yaitu dari Tumenggung Wonoyudo hingga ke Kiai Ketijoyo, hingga ke Mbah Lancing, juga ke Wongsojoyo. Itulah keunikan yang ada di jalur Pansela wilayah Kebumen, salah satunya. Tidak ada niat apapun dalam membuat konten ini ya, hanya mencari keunikan-keunikan di sekitar kita agar bisa menjadi referensi pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa sahabat TNTP untuk like, comment, share, tentu saja subscribe-nya, untuk terus kita kabarkan berbagai keunikan-keunikan di sekitar kita. Juga mohon maaf kepada semua saja jika informasi yang kami sampaikan masih keliru atau masih kurang lengkap, karena ya keterbatasan kami menggali informasi ya. Tetapi murni ini untuk konten hiburan semata. Ya, kita lanjut kembali sahabat TNTP perjalanan kita kembali ke jalan Pansela di wilayah Mirit ini. Setelah kita mengunjungi legenda Mbah Lancing yang unik, yang makamnya ditutupi ribuan kain batik Jawa tadi, karena ya itu keunikan itu yang membuat saya sendiri merasa harus melihat. Ternyata memang unik dan tidak jauh dari jalur di Andalus ini, hanya beberapa meter saja, ratus meter saja. Kita kembali ke kiri ke arah pertigaan tadi ya, ke jalan Urut Sewu, karena ketika kita menyusuri jalan ini ya hanya pemukiman dan kuliner di ujung barat, tetapi di jalur Pansela Urut Sewu ada lagi keunikan yang lain yang wajib kita kunjungi ketika kita menjelajahi Pansela daerah Kebumen ini. Jelajah versi TNTP, traveling versi TNTP mengabarkan keunikan-keunikan tradisi, budaya, jejak peradaban dan lain-lain. Kali ini kita di Pansela, pantai selatan Jawa, jalur selatan-selatan wilayah Kebumen. Setelah kemarin dari Jogja, Purworejo, Kebumen, dan kemungkinan beberapa hari ke depan mungkin akan kita jelajahi hingga ke Pangandaran dan Ujung Genteng, sambil mencari beberapa keunikan-keunikan di sepanjang rute yang kita lalui. Terima kasih sahabat TNTP telah menonton channel ini, dan kita lanjut kembali ke video selanjutnya di Pansela Kebumen.